Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia ND, edisi hari ini Senin 12 Juni 2023. Sari Berita. Bukit Porong suguhkan sensasi wisata berbeda di Labuan Bajo. Di tengah canggihnya teknologi informasi, generasi muda saat ini dituntut untuk lebih kritis dalam menghadapi isu sosial di masyarakat. Selain dua berita utama ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Bukit Porong suguhkan sensasi wisata berbeda di Labuan Bajo. Berikut laporan disampaikan Epi Wahab dari RRI SP Labuan Bajo. Bukit Porong merupakan sebuah desa wisata yang berada di Tedeng, Kecamatan Coal, Kabupaten Manggarai Barat, dan merupakan salah satu spot wisata penopang di Labuan Bajo sebagai daerah pariwisata super prioritas. Berbeda dengan tempat wisata alam lainnya yang menyajikan ciri khas dari Labuan Bajo, yaitu keindahan pantai dan pulaunya, Bukit Porong ini justru menyuguhkan keindahan alam dengan pemandangan berupa bukit dan juga hutan asri. Dan juga dikembangkan dengan inovasi ide kreatif melalui interpretasi dan kekuatan cerita atau narasi tentang daya tarik wisata, seni budaya maupun produk ekonomi kreatif masyarakat sekitar. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Destinasi Wisata Bukit Porong, Roni Sumarno, mengatakan Bukit Porong ini merupakan aktivitas wisata desa yang berbasis keindahan alam. Jadi ini aktivitas wisata desa yang berbasis keindahan alam. Jadi sebetulnya kembali lagi saya sampaikan, Bukit Porong ini kan dia awalnya itu menawarkan keindahan alam. Jadi view alamnya sangat luar biasa, baik itu pagi hari kita bisa menikmati sunrise dan sore hari juga kita bisa menikmati keindahan landscape air terjun, kemudian hamparan persawahan, dan juga ada trekking air terjun, begitu ada explore kebun kopi, dan bahkan kita sudah ada inovasi sunrise camp. Lanjut Roni, selain menyuguhkan keindahan alam, Bukit Porong juga menerapkan konsep wisata Storynomic and Nature Tourism Activities yang dikemas dalam sebuah wisata tematik sehingga para pengunjung mendapatkan pengalaman wisata yang lebih bermakna dan berkesan. Selama 2 tahun terakhir ini, konsep Storynomic dan Nature Tourism Activities ini kita kemas dalam sebuah wisata tematik ini, kakak. Ya. Makanya setelah konsep ini diterapkan, nah kita bisa menghasilkan wisata tematik. Kalau wisata tematik itu, kalau dalam teorinya itu kan bagaimana pola perjalanan wisatawan itu dia harus mengedepankan sebuah pengalaman yang bermakna. Sehingga pada saat dia berada di desa wisata itu yang dia dapatkan itu bukan hanya bersenang-senang, tapi juga ada edukasi, ada pengalaman yang mereka belum pernah rasakan sebelumnya. Dari SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wamen Parekraf, Waka Baperekraf, Angela Tanusudibyo menekankan 3 hal yang harus dipahami dan dipersiapkan dengan matang oleh pengelola desa wisata dalam mengembangkan dan memajukan desa wisata sehingga mampu meningkatkan length of stay, jumlah belanja wisatawan, dan juga bisa menyejahterakan masyarakat. 3 hal yang dimaksudkan, yang pertama, disampaikan bahwa desa wisata harus bisa diposisikan sebagai destinasi, di mana pengembangan desanya memang diperuntukkan sebagai tujuan wisata yang bisa dikunjungi untuk tinggal atau bermalam di dalamnya, sekaligus mengenal lebih dalam hal adat istiadat masyarakat desa. Sebagai contoh, desa wisata Wairebo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Walaupun perlu menempuh 4 hingga 6 jam perjalanan darat dan 2 jam pendakian untuk tiba di desa Wairebo, tetapi tidak menurunkan ketertarikan wisatawan untuk berkunjung, merasakan, dan melihat langsung adat istiadat yang masih dilestarikan oleh masyarakat desa hingga saat ini. Dan tidak sedikit dari wisatawan yang bermalam di Mbaruniang, yaitu rumah adat desa Wairebo yang berbentuk kerucut. Selanjutnya, yang kedua adalah desa wisata yang menghadirkan beragam aktivitas ekonomi kreatif. Yang ketiga adalah desa wisata sebagai pemasok rantai pariwisata.
Desa wisata mengedepankan agrowisata sebagai daya tarik utama, bisa mengambil peran tersebut untuk menjalin kerjasama dengan industri hotel dan restoran untuk memenuhi kebutuhan mulai dari telur, sayur-sayuran, buah-buahan hingga produk cemilan UMKM. Di samping itu, yang menjadi tantangan desa sebagai pemasok rantai pariwisata adalah konsistensi, kualitas, dan juga kuantitas. Artinya, pengelola desa wisata harus memiliki kemampuan mempertahankan kualitas yang telah dibangun dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku industri hotel ataupun restoran. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Ketersediaan sarana pendukung pariwisata menjadi faktor penting untuk menarik wisatawan datang berkunjung ke Kabupaten Ngada. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Ngada ini hanya bisa dikerjakan dengan kerja keras untuk dapat menarik wisatawan agar dapat berkunjung. Ketersediaan sarana pendukung pariwisata juga wajib disiapkan dengan baik agar kebutuhan wisatawan dapat terpenuhi. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soo. Kabupaten Ngada sangat kaya akan keindahan alam dan tradisi leluhur yang dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung dan menghabiskan masa liburan mereka. Selain terkenal dengan keindahan alam dan budaya, Kabupaten Ngada juga menawarkan iklim yang sejuk dan hangat, serta cocok dijadikan sebagai tempat bepergian bersama sahabat maupun keluarga, baik berjalan kaki menuju tempat wisata maupun berkendaraan mengelilingi hamparan perkebunan dan savana yang memukau. Walau ancaman krisis ekonomi membayangi tahun 2023, tetapi pemerintah daerah Kabupaten Ngada optimis bahwa pengembangan pariwisata akan berjalan dengan baik. Pembenahan dan peningkatan fasilitas pendukung pariwisata harus terus diperbaiki agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi siapa saja yang datang berkunjung, terutama destinasi wisata yang selama ini menjadi primadona wisatawan domestik maupun mancanegara. Wakil Gubernur NTT Yosep Naisoi saat mengikuti acara adat di Kabupaten Ngada baru-baru ini menjelaskan bahwa ketersediaan sarana pendukung pariwisata wajib disiapkan dengan baik agar kebutuhan wisatawan dapat terpenuhi secara sempurna sehingga siapapun yang datang ke Kabupaten Ngada untuk berlibur merasa betah dan puas ketika menikmati pesona alam dan budayanya. Karena pariwisata itu memberikan mata rantai pasok yang sangat luar biasa. Pariwisata itu apa? Pari itu berkali-kali. Wisata itu orang yang jalan berkali-kali. Mengapa? Orang datang, dia pakai apa? Dia makan apa? Tidur di mana? Dia beli apa? Kemudian dia pulang tuh oleh-olehnya apa? Itulah pariwisata. Kemudian mata rantai pasok tuh kita mau makan apa? Jangan sampai telurnya ambil dari Surabaya. Masa kita orang ada tidak bisa bikin telur? Kemudian beras. Masa kita tidak ada beras? Jagung, masa kita mesti ambil dari luar? Ayam mesti ambil dari Brasil? Tidak bisa. Mata rantai pasok itulah yang harus disiapkan oleh orang Ngada. Pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Ngada sangat siap dalam menyambut dan melayani wisatawan yang datang dengan suguhan atraksi budaya yang unik dan menarik serta keindahan alam yang mempesona dan memanjakan mata untuk lebih lama berlibur. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Saudara, guna meningkatkan budaya literasi dan lebih kritis dalam menanggapi suatu isu sosial, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat STPM Santa Ursula ND melaksanakan kegiatan bedah buku dengan judul Praktek Kuasa di Balik Wacana Tambang Pasir Besi oleh Paulus Christianus Ngaa SSTPMA pada Sabtu 10 Juni 2023 kemarin. Laporan disampaikan Veranda Garus. Penulis buku Praktik Kuasa di Balik Wacana Tambang Pasir Besi, Paulus Christianus Ngaa SSTPMA kepada RRI menjelaskan di dalam buku tersebut dirinya ingin membuka wawasan para pembaca agar lebih kritis dalam menanggapi situasi sosial di masyarakat, apalagi pada tahun politik saat ini. Menurutnya sejalan dengan program pemerintah, yakni menghidupkan kembali budaya membaca khususnya bagi generasi penerus. Problem utama hari ini ada pada semangat atau kemauan membaca itu yang kurang dalam artian kalau zaman kita dulu soal akses terhadap informasi, terhadap buku, bacaan atau referensi itu. Tapi kalau hari ini kita dimudahkan karena ada transformasi di dunia teknologi informasi itu. Ditandai dengan perkembangan teknologi dan informasi, kita menuju ke digitalisasi pelayanan yang mana itu suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus ikut masuk di dalamnya. Kita harus ikut menyesuaikan dengan situasi dan dinamika yang ada itu.
Ia menambahkan generasi muda perlu memanfaatkan teknologi selain menambah relasi, juga perlu mengembangkan diri dengan cara yang bijak, salah satunya membaca sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini sebenarnya soal pilihan. Kalau dulu dengan metode konvensional kita harus datang ke toko buku, ke perpus, bla bla dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini hanya dengan dia punya perangkat HP, dia bisa mengakses semua hal di dalam. Informasi, pengetahuan dan lain sebagainya. Tidak ada cara lain menurut saya. Itu semua kembali kepada diri. Cara kita paling kita hanya memotivasi teman-teman mahasiswa kaula muda itu, tetapi bentuk motivasi support yang diberikan entah guru di rumah dan lain sebagainya, semuanya tetap kembali kepada yang bersangkutan, orang muda itu sendiri. Ia berharap dengan kegiatan bedah buku tersebut, para mahasiswa akan lebih berinovasi dan kreatif untuk menjadi modal mereka ke depannya. Kegiatan bedah buku sendiri dihadiri oleh 100 peserta, sebagian besar merupakan mahasiswa program studi ilmu pemerintahan STPM Santa Ursula. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP akan bekerja sama untuk mengembangkan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam kerjasama yang akan dilakukan dengan Universitas Nasional Pusan Korea Selatan melalui pendirian Pusat Kerjasama Teknologi Kelautan Ramah Lingkungan. Bersama Presiden Universitas Pusan Cha Zeong-in, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustav Manopo akan bekerja sama mengembangkan teknologi di galangan kapal dan juga sektor kelautan kedua negara. Victor mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi sampah laut dan plastik yang mengancam kesehatan keanekaragaman hayati laut, industri dan juga masyarakat. Oleh karenanya, sampah laut dan plastik menjadi isu global yang harus ditangani dengan melibatkan berbagai pihak negara. Disampaikannya juga bahwa kerjasama ini adalah langkah awal untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana menciptakan lautan yang lebih sehat melalui pemanfaatan teknologi yang dapat mengurangi sampah laut dan plastik sehingga akan berkontribusi pada konservasi lingkungan laut, pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, serta pencapaian target nasional untuk mengatasi volume sampah plastik. Kedepannya, Pusat Nasional University juga akan melakukan berbagai upaya untuk memperkuat penelitian bersama di tingkat internasional dalam bidang teknik, lingkungan, dan kelautan. PNU juga akan mengadakan pertukaran mahasiswa ataupun kerjasama dalam pengembangan kebijakan maritim dan kebijakan ramah lingkungan. Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak, khususnya dalam pengelolaan ruang laut yang mendukung program ekonomi baru. Saudara, program rutin tahunan dalam rangka syiar dan berbagi bahagia di Hari Raya Idul Adha, Yayasan Islam Al-Furqan Magelang akan menggelar serentak kegiatan hitanan massal di wilayah Flores NTT. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam. Ketua Panitia Hitanan Massal Wilayah Ende, Pulau Ende, Bajawa, Mbai dan Maumere, Sahrul Haris kepada RRI mengatakan kegiatan hitanan massal gratis ini akan dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 28 Juni sampai dengan 2 Juli 2023 mendatang. Dijelaskan, meski pelaksanaan hitanan massal belum dilakukan, untuk peserta yang sudah mendaftar lumayan banyak, bahkan di beberapa wilayah melebihi kuota yang disiapkan. Ya, untuk kota Ende itu sekitar 412 orang dengan kuotanya itu 500 orang. Sedangkan Pulau Ende sekarang itu sudah 111 dengan kuotanya 200 orang. Terus Maumere itu 130 dengan kuotanya 100. Jadi cadangannya 30. Terus Riung itu 57 orang dengan kuotanya 100. Terus di wilayah Mbai kuotanya 100. Yang mendaftar itu 147 orang dengan kuotanya 100, cadangannya 47. Menurutnya, hitanan massal di 5 wilayah Flores ini diprioritaskan bagi semua kalangan, baik yang tidak mampu maupun yang mapan, dengan target 1.000 peserta yang terdaftar akan dihitan. Untuk kegiatan sunatan massal ini, semua kalangan boleh mendaftar. Jadi mau mampu atau tidak mampu, yang penting orang tuanya bersedia, ya silakan kita terima dengan senang hati. Ia melanjutkan, untuk hitanannya akan ditangani langsung oleh tim medis yang berpengalaman dan profesional, di mana ada layanan konsultasi dan pemantauan pasca hitan nanti. Ia menambahkan, kuota peserta hitan yang disiapkan untuk 5 wilayah se-Flores NTT antara lain Ende 500 anak,
Pulau Ende 200 anak, Bajawa 100 anak, Mbai 100 anak, dan Maumere 100 anak. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.